Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama belajar tentang nama-nama Allah. Yang ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an memperkenalkan dirinya baik dengan nama-namanya maupun dengan sifat-sifatnya, ya. Oleh karenanya kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, jika seorang tidak mengenal Rabb-nya, maka sulit baginya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, sulit baginya untuk khusyuk dalam ibadah, sulit baginya untuk raja dan khauf. Maka dia berusaha untuk belajar sifat-sifat Allah satu demi satu, terutama al-asmaul husna. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu nama Allah, ya, yaitu Asy-Syakur atau disebut juga Asy-Syakir, dan selanjutnya insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan dengan Al-Halim. Ya, Al-Halim. Adapun yang pertama yang akan kita bahas adalah Asy-Syakur dan atau Asy-Syakir. Ya. Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Artinya Asy-Syakur atau Asy-Syakir yaitu Maha membalas kebaikan. Ya, kalau bahasa kita, dalam bahasa kita yang kita pahami itu Maha berterima kasih, membalas kebaikan atau bersyukur itu berterima kasih. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang biasanya kita gunakan. Adapun Asy-Syakir, ya, datang dalam Al-Quran dalam dua ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tatawwa'a khairan wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim." Syakirun alim, yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan apapun, maka Allah akan balas kebaikannya, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan apapun, sungguhnya Allah Maha membalas dan Maha mengetahui. Ini yaitu Allah mengatakan, yaitu tidak usah engkau ragu, kau berbuat kebaikan apapun, Allah akan balas dan tidak ada yang luput. Allah pasti tahu, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain. Di sini Allah menggunakan namanya Syakir. Ya, kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma yaf'alullah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Artinya, ya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah
Maha berterima kasih atau Maha membalas kebaikan. Ya, Maha membalas kebaikan dan Maha mengetahui. Tapi ini syakir. Adapun syakur Allah sebut dalam beberapa ayat, ya, di antara. Jadi syakir dan syakur maknanya sama-sama membalas kebaikan. Tapi syakur sighah mubalaghah, yaitu syakur yaitu yang sering membalas kebaikan dan sangat membalas kebaikan dengan pembalasan yang banyak, ya. Adapun dalam asy-syakur ya banyak, ya. Kata Allah di antaranya, wa may yaktarif hasanatan nazidtahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Ya, barang siapa yang melakukan kebajikan, satu kebajikan kami akan nambah banyak dia kebajikan-kebajikan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha membalas kebajikan. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu, ya. Yudha'afu lakum wallahu syakurun halim. Yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim wa yaghfir lakum. Kemudian juga perkataan penghuni surga, ya. Kata Allah, jika kalian memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya, yudha'afu lakum wa yaghfir lakum, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah syakur, Maha membalas kebajikan. Demikian juga perkataan penghuni surga, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kata penghuni surga ketika mereka masuk surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguhnya Rabb kami laghafurun syakur, Maha Pengampun lagi Maha membalas kebajikan. Juga ayat yang lain, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi wallahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka dan menambah bagi mereka dari karunia Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha bersyukur, Maha membalas kebajikan, ya. Innahu ghafurun syakur, ya. Innahu ghafurun syakur. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah memiliki nama Asy-Syakur, Asy-Syakur dan Syakir, ya. Apa makna Allah Asy-Syakur atau Asy-Syakir, ya? Kita bisa memberikan makna-makna tentang hal ini dalam beberapa makna. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas kebaikan seseorang meskipun sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan baru niat kebaikan Allah sudah balas. Allah sudah balas, ya.
Kita tahu namanya syukur, biasanya kita memahami bersyukur itu apa? Bersyukur antara antara hamba kepada Allah. Seorang hamba bersyukur itu rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin beramal soleh. Seorang hamba bersyukur kepada Allah. Kita pun tahu nama syukur atau terima kasih antara hamba dengan hamba. Seorang berterima kasih, bersyukur kepada kawannya, kita tahu. Tetapi yang sekarang kita pelajari bukan, yang kita pelajari adalah Allah bersyukur kepada hambanya. Jadi bersyukur ada antara hamba kepada Allah, antara hamba kepada sesama hamba. Yang sedang kita bahas adalah antara Allah bersyukur kepada hambanya. Ini bersyukur yang agung, maha bersyukur. Di mana maha bersyukurnya Allah? Kita akan jelaskan di sini. Di antaranya, Allah membalas kebaikan seorang meskipun sangat kecil. Kita lihat manusia, betapa sering kita melakukan kebajikan kepada orang. Kemudian mungkin kecil, maka dia tidak bersyukur, dia tidak berterima kasih, dia tidak pedulikan. Dia cuek. Kenapa? Menurut dia biasa, tidak perlu kita mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Menurut dia biasa, maka dia tidak berterima kasih. Banyak manusia seperti itu. Ya. Adapun Allah tidak, sekecil apapun Allah berterima kasih. Lihat sini ayat ini tadi. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang saya berbuat kebajikan, khairan. Khairan di sini adalah nakirah datang dalam bentuk syarat. Barang siapa yang melakukan kebaikan memberikan faedah umum. Barang siapa berbuat kebaikan apapun, sekecil apapun, ya fa innallaha syakirun alim. Allah akan balas. Makanya Nabi yang mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa la an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan kebajikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Kita senyum sama orang, banyak orang yang kita senyum kita lupa dengan senyuman kita. Kita umbar senyum, tebar senyum sama si A, si B, si C sampai si Z. Tidak semua dari A sampai Z ingat senyuman kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kita senyum kepada manusia meskipun manusia tersebut tidak balas senyuman kita, senyuman tersebut akan dicatat oleh Allah dan Allah tidak akan lupa dan Allah akan balas, ya. Makanya Nabi mengatakan, jangan kau sepelekan kebajikan meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu sedekah. Makanya Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sedikit pun sebesar dzarrah, ya, dzarrah sudah sering kita sampaikan adalah benda yang sangat kecil. Kalau kita kita menepukkan tangan di tanah, kita ambil, kemudian kita bersihkan, tersisa satu butir, itulah dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah kalau kita buka jendela, nampak butir-butir kecil cahaya matahari, itulah dzarrah. Ya, ada yang mengatakan dzarrah adalah semut yang sangat kecil. Artinya suatu benda yang sangat ringan yang kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi. Tetapi bagi Allah semuanya akan Allah balas, tidak ada kebajikan yang Allah lupakan. Karena Allah apa? Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Beda dengan manusia. Manusia kadang kalau kita melakukan kebajikan dia tidak berterima kasih. Kecuali kalau besar baru dia ingat kita, baru dia anggap kita. Kemudian yang kedua, bahkan baru niat kebaikan Allah sudah balas, ya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, ya, katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan. Ajaib, ya. Kata Nabi, barang siapa yang baru berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'mal, ini tidak kerjakan, dia baru niat aja. Dia niat pingin salat duha, niat pingin sedekah orang, niat pingin telepon orang tua, ternyata enggak telepon, ya. Keburu ditelepon sama kawan, keburu ditelepon sama istri, keburu ditelepon sama bos, lupa telepon sama orang tua. Tapi dia sudah punya niat. Niat tersebut tidak sia-sia, Allah catat. Allah catat di sisinya sebagai satu kebaikan. Jadi di antara maha berterima kasihnya Allah, Allah membalas kebaikan seorang meskipun sangat kecil kebaikan tersebut. Kemudian di antara bentuk kebaikan atau Allah membalas kebajikan kepada hamba-hambanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, Allah membalas berlipat ganda. Membalas pahalanya berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Ya, Nabi SAW, ya, mengatakan, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha
katabaha Allah indahu asyru hasanat ila sab'ami'at dhifin ila adhafin katsira. Kata Nabi SAW kelanjutan dari hadis ini, barang siapa yang berniat melakukan satu kebajikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan niat tersebut. Apakah Allah catat satu? Tidak. Katabahallahu indahu asyra hasanat. Maka Allah catat pada di sisi Allah 10 kebajikan. Satu dicatat 10 kebajikan. Minimal. Minimal satu dibalas dengan 10. Ila sab'ami'ati dha'fin. Sampai Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bukan cuma ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Jadi pelipatan ganda ada 3 model. 10, 700, terserah Allah. 10, 700, 10, terserah Allah. Adapun kalau maksiat, seorang melakukan kemaksiatan dicatat cuma satu, sayyi'atan wahidah. Wa man hamma bi sayyi'atin fa 'amilaha katabahu Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang melakukan berniat keburukan kemudian dia lakukan keburukan tersebut, maka cuma dia satu keburukan. Bayangkan, pahala berlipat ganda. Ini di antara bentuk Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Oleh karena contoh praktek ini banyak ya, contoh seperti bulan Ramadan. Ramadan ya. Sudah asalnya pahala dilipat ganda. Lipat ganda, ternyata kualitas pahala diperbesar. Jadi orang bertanya, Ustaz, kalau kita puasa di bulan Ramadan berapa kali lipat pahala puasanya? Kita bilang tidak ada dalil jelas tentang berapa kali lipat. Ya. Tetapi aturan pahala tetap berlaku. Satu perbuatan dilipat gandakan minimal 10, kemudian jadi 700, bahkan menjadi lebih daripada itu. Tetapi di bulan Ramadan, kualitas pahala dilipat gandakan. Ini lipat gandakan. Ya. Belum lagi kalau malam Lailatul Qadar. Ya. Di antara diperbesar, contohnya apa? Contohnya puasa, contohnya umrah. Bukankah umrah tatkala bulan Ramadan kata Nabi ka hajjatin ma'i, orang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, berarti kualitasnya pahala luar biasa. Belum lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita bicara pahala minimal 10 kali lipat ya. Ya. Man qara'a harfan ya min kitabillah, barang saya baca satu huruf, maka dia akan mendapatkan falahu asyru hasanat. Dia akan mendapat 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan, inilah kaidah Allah dalam balas kebajikan, maka berlipat-lipat ganda. Yang ketiga, di antara yang menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebajikan, ya. Ternyata Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Ini yang membedakan kebaikan kita. Ini yang membedakan antara manusia dengan manusia, Allah dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia, kita berterima kasih kenapa? Karena dia berbuat baik sama kita. Kita ada keperluan, ya. Ada jasa dia, maka kita bilang syukran. Ya, kita bilang syukran. Kalau enggak ada jasa tiba-tiba kita bilang syukran, tidak cocok antara manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di antara maha kebaikannya, maha membalas kebaikan. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, membalas dengan kebaikan kepada kita. Padahal Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Ya, makanya Allah berfirman, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, berterima kasih, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya.
Untuk diri. Allah tidak butuh dengan syukur, tidak butuh dengan ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, jika kalian berbuat baik, maka untuk diri kalian. Jadi Allah membalas kebajikan sebenarnya tidak perlu dengan kebajikan kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku jin dan manusia dari awal sampai akhir, kalau kalian semua berada dalam hati orang yang paling soleh, semua kali hati kalian seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau semua hati kalian seperti Jibril alaihi salam, tidak akan menambah kekayaanku sama sekali. Ini menunjukkan Maha membalas kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kalau kita mau tambah lagi, terlebih lagi Allah yang memberi taufik kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal saleh. Allah yang buat kita terbuka hati kita. Subhanallah. Dia yang telah membuka hati kita untuk beramal saleh. Kita beramal saleh untuk diri kita sendiri dan dia memberi balasan yang sangat luar biasa, ya. Dia memberi balasan yang sangat luar biasa. Tapi di antara bentuk maha berterima kasih Allah Subhanahu wa taala yang keempat, Allah ya tidak hanya membalas kebaikan di akhirat, bahkan Allah membalas di dunia terlebih dahulu. Ya. Banyak kebajikan ya. Innahu kata Nabi Yusuf alaihissalam, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Nabi Yusuf ucapkan tersebut apa? Setelah Nabi Yusuf jadi menteri keuangan, jadi bendaharawan Mesir. Ya, dia ucapkan, barang siapa bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Jadi Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dan kita sudah sering dengar cerita, betapa banyak cerita, ya, betapa banyak cerita yang masuk kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya. Banyak sekali. Ya, balas sesuai dengan perbuatan. Kalau kita mau dengar cerita ini sangat banyak ya. Ada kawan saya cerita, suatu hari saya kenal seorang cerita, ada suatu hari dia ke masjid, ya. Dia dokter hewan, dia cerita dia ke masjid, terus tiba-tiba ketika dia pulang ada seorang lelaki tua, sendalnya hilang. Ya udah, langsung dia pakaikan sendalnya. Ya. Setelah itu ada yang kasih dia sendal lebih bagus daripada apa yang dia kasih sama orang tersebut. Dan itu tidak lama, cepat. Saya tahu seorang juga, dia pernah ada seorang minta bantuan untuk beli alat tes darah, ya. Alat tes darah gula. Dia belikan sekitar mungkin harga sekitar 1 juta dia belikan. Tahu-tahu ada yang kasih dia hadiah 10 juta, subhanallah, dalam waktu yang cuma singkat. 1 juta langsung digantikan 10 kali lipat 10 juta. Itu di dunia, di akhirat tentu pahala lebih besar, ya. Ini kenyataan ya, artinya cerita seperti ini banyak ya, banyak. Saya tahu ada seorang mungkin dia kasih kepada orang lain ya.
suatu pemberian Allah ganti lebih banyak, dan banyak sekali ceritanya. Ya, tapi itu di antara yang menunjukkan Allah Maha membalas kebajikan, tidak ada yang Allah lupakannya. Taib. Berikutnya ya, di antaranya Allah yang keberapa, yang kelima? Di antara maha baik Allah, Allah membalas orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan ganti yang lebih baik. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh, ya, lihat Nabi Yusuf, ya, meninggalkan, ya, kemaksiatan, sehingga kemudian dia sabar dalam penjara, dia sabar dalam sempitnya sumur, dia sabar dalam penjara, maka Allah berikan dia kekuasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha." Demikianlah kami memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di atas muka bumi. Dia pergi kemana saja yang dia sukai. Tadinya sempit dalam penjara, tadinya sempit dalam sumur, karena dia bersabar karena Allah. Dia meninggalkan kenikmatan, dia meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan lebih baik. Lihatlah juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dia pernah kemudian diberikan pameran tentang kuda-kuda yang membuat dia hatta tawarat bil hijab, sampai dia lupa untuk berzikir kepada Allah, maka dia mengatakan, "Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'na." Kembalikan kuda-kuda tersebut. Maka kemudian dia pun sembelih kuda-kuda tersebut, dia tinggalkan karena kuda-kuda ini yang melalaikan, ya, Nabi Sulaiman. Maka apa yang Allah ganti? Allah ganti dengan wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahr. Allah gantikan kuda-kuda tersebut yang harusnya digunakan Sulaiman untuk naik kuda, Allah ganti dengan angin yang terbang kemana-mana terserah Sulaiman dengan cepat sekali. Allah gantikan di dunia sebelum di akhirat. Allah gantikan kuda dengan angin. Ya. Contoh juga para ulama mengatakan, ya, seperti, ya, para syuhada mereka telah menyerahkan jiwa mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di alam barzakh ruh mereka berterbangan seperti burung-burung di surga. Seperti Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal ketika tangan kanan terputus, dia pegang bendera dengan kiri, tangan kirinya terputus, dia pegang lagi, sehingga kemudian Allah ganti kedua tangannya tersebut yang putus karena Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan sayap, maka diberi gelar Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Kenapa Allah gantikan dengan apa? Dengan sayap. Dan seperti ini banyak, ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan baginya di dunia sebelum di akhirat. Taib, tolong dihapus. Apa namanya, perkara-perkara yang hendak diperhatikan dalam bersyukur. Ya, jadi
Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bersyukur, yang pandai bersyukur, ya. Allah menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang merupakan asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah suka hambanya yang mengampuni manusia. Allah adalah Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan. Allah suka hambanya yang pandai berterima kasih, ya. Kemudian Allah Maha maafkan dan Allah suka hamba-hambanya yang memaafkan. Tuhibbul afwa, dan Allah suka pemaafan, ya. Taib. Perkara yang harus kita perhatikan berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan syukur. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, ya, ikhlas dalam beribadah. Agar Allah membalas dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Lihat contoh, ya. Contoh apa? Wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing. Kepada seekor anjing. Ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia berikhlas kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hadis, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash id ra'athu baghiyan min baghaya Bani Israil. Tatkala ada seekor anjing kehausan kemudian dilihat oleh seorang wanita pezina, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut, faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa wanita pezina tersebut karena apa yang dia lakukan tersebut. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena dia ikhlas. Dia menolong anjing, tidak ada yang lihat. Karena rahmat kasih sayang kepada anjing tersebut, tidak ada yang lihat dia ketika menolong anjing, dan anjing tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Ketika dia melakukan amal tersebut benar-benar dia tulus kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya padahal dosanya sangat berat, ya. Contoh lagi, ya. Maka maksud saya, yang penting adalah seorang berusaha ikhlas. Apapun, senyum meskipun kecil, sedikit, tapi dia ikhlas. Contoh lagi, misalnya dalam hadis, seorang lelaki yang memindahkan gangguan dari jalan. Gusnus syajarah, ya. Jalan, maka Allah ampuni dia. Perhatikan di sini, ya. Memindahkan gangguan dari jalan, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Adnaha, yang paling rendah cabang kemana apa? Imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Berarti laki-laki ini sedang melakukan cabang keimanan yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Tetapi karena dia ikhlas, perbuatan yang sangat sepele tersebut membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, benar perkataan salaf, rubba ya amalin shaghir tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan sedikit jadi agung besar karena niat. Maka kalau Anda ingin dibalas dengan Allah Asy-Syakur, dengan balasan yang terbaik, maka ya ikhlas dalam beribadah. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang contoh lagi tentang ibu yang membelah sebutir korma untuk kedua anaknya. Kedua putrinya, ya. Ketika dalam hadis, ketika ada seorang ibu bersama dua putrinya datang ke rumah Aisyah minta makan, maka Aisyah cari-cari makanan, ternyata enggak ada, cuma dapat satu butir korma. Lihatlah bagaimana istri Nabi Aisyah, ya, maksudnya rumahnya tidak mewah. Cari makanan enggak ada. Ya, cuma satu butir korma. Maka Aisyah ithar, dia mendahulukan wanita ini. Kurma tadi dia kasih kepada wanita tersebut. Wanita tersebut di hadapan Aisyah ternyata memikirkan kedua putrinya. Dia belah sebutir korma tersebut, sepenggal untuk satunya, sepenggal untuk satunya. Masya, ini menakjubkan Aisyah. Saya takjub dalam hadis ini. Perempuan ini menakjubkan, Aisyah juga menakjubkan. Wanita ini menakjubkan, dia lapar tapi dia memberikan kepada kedua anaknya.
Tetapi perbuatan Aisyah yang tidak ada makanan kecuali satu butir kurma, dia kasih kepada orang juga menakjubkan radhiyallahu taala anha, ya. Ketika Aisyah cerita kepada Nabi tentang sikap wanita tersebut, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ituliya biha ulail banat bi syai', ya. Kunna lahu sitran yaumal qiyamah. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan dengan suatu ujian dan dia bersabar, maka mereka akan menjadi penghalangnya baginya dari neraka jahanam. Bayangkan amalan yang sederhana cuma sepenggal korma, tetapi kalau ikhlas karena Allah maka lain. Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Ya, maka kalau kita ingin benar-benar mendapatkan asyakur, bagaimana sifat Allah membalas dengan kebaikan, kita berusaha seikhlas mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Tadi saya katakan Allah Asy-Syakur, Asy-Syakur, dan Allah mencintai hambanya yang syakur juga, yang suka bersyukur. Nah, hamba yang suka bersyukur ini, hamba yang suka bersyukur, ya. Syukur seorang hamba ada dua, ya. Pertama, syukur kepada Allah, yang kedua, syukur kepada manusia. Syukur kepada manusia, orang lain. Ya. Kalau syukur kepada Allah, ya. Caranya bagaimana syukur kepada Allah? Banyak beribadah, ya. Banyak beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramal salehlah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Nabi SAW bersabda ketika beliau salat sampai kaki beliau bengkak, kata Nabi, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bukti nyata seorang bersyukur kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah adalah dia bersyukur kepada Allah, ya. Dan orang kalau pandai bersyukur, sudah sering kita bahas dalam masalah syukur, yaitu Allah tidak akan mengadab dia. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Namun perkara yang sering dilupakan orang, di antara bentuk syukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang lain. Ya. Saya ulangi, di antara bentuk syukur kepada Allah, syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang lain. Nabi SAW bersabda dalam beberapa lafal, di antaranya Nabi bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Ya. Barang siapa yang tidak bersyukur, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Contoh lagi dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "Inna ashkaran nas lillahi, ya, ashkaruhum linnas." Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia.
Dalam lafal yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, siapa yang tidaklah berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, ada seperti ini banyak ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, dan oleh karenanya seorang kalau ingin dikatakan bersyukur, dia harus pandai berterima kasih kepada orang. Dan Nabi yang mengatakan demikian, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah semisal yang dia berikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati yang bisa membalas dia dengan setimpal, ya, maka apa? Fad'u lahu, maka berdoalah baginya. Di antara minimal mengatakan jazakallahu khairan, atau berdoa hatta taru annakum qad kafa'tumu, atau berdoa terus berulang-ulang untuk dia sampai kalian merasa kalian sudah membalas kebaikannya. Ada sebagian orang kalau kasih kita pemberian, dia tidak ingin dibalas dengan semisalnya. Ada yang perlu kita balas dengan misalnya tetangga, dia kasih kue, kita kasih kue juga. Ada orang kasih ini, tapi ada orang seperti orang-orang besar, raja misalnya, atau orang-orang kaya, dia tidak butuh balasan, dia butuh kita berterima kasih. Di antaranya apa? Kita berdoa untuk dia sampai kita merasa doa kita ini sudah cukup. Kalau kita merasa belum cukup, terus kita berdoa untuknya. Makanya orang yang paling utama kita syukuri adalah orang tua. Kata Allah, anishkur li wali walidaika ilayal masir. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka saya katakan bahwasanya orang bertauhid yang mengagungkan Allah harusnya dia berterima kasih kepada orang tuanya. Sebelum yang lainnya, orang tuanya yang paling utama dia untuk berterima kasih. Tidak boleh dia pelit kepadanya, tidak boleh dia merendahkannya, tidak boleh menyakiti hatinya. Kalau bisa memenuhi segala keperluan kalau dia yang semampu dia. Ya kenapa? Karena Nabi Allah yang mengatakan la ya anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ya. Oleh karenanya seorang pandai jangan sok kalau dikasih kebaikan sama orang, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada jazakallahu khairan, ya. Ya cuma gitu aja, seakan-akan tidak dianggap. Ini orang sombong seperti ini. Ya. Dikasih kebaikan tidak dianggap, seakan-akan saya tidak mau utang budi sama dia. Ya akhi, orang kasih, kalau dia kasih, kalau tidak mau ente tolak, kalau memang ente tidak merasa berutang budi. Kalau ente balas kebaikan seperti apa yang dia berikan. Kalau tidak mampu dan tidak perlu, ya ucapkan jazakallahu khairan, paling tidak. Orang yang berbuat kebaikan jangan mengharap balasan. Tetapi orang yang dibantu harus memberi balasan. Harus, Nabi yang suruh. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah, kata Nabi SAW. Kalau tidak mampu berdoa, doain. Doain. Bukan orang kasih bantuan dicuekin, tidak dianggap, direndahkan, subhanallah, ya. Maka seorang perbaiki dirinya, kalau dia mau dikatakan hamba bersyukur, dia harus pandai berterima kasih kepada orang, terutama orang-orang yang punya jasa sama dia. Pada kedua orang tuanya terutama. Taib. Ini berkaitan dengan sifat asyakur. Di jam berapa ini? Masih ada waktu? Atau sudah habis? Taib, tolong dihapus. Gimana hostnya? Mau buka pertanyaan atau lanjut? Sedikit aja mudah-mudahan ya. Satu nama lagi biar kita cepat selesai. Baik, tolong dihapus. Kita lanjutkan nama berikutnya Al-Halim. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, karena satu materi lagi yang akan kita sampaikan, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan. Seperti Masjid Tarbiyah ini sudah mengangkat tangannya melewatkan di aplikasi Zoom-nya. Mungkin nanti dari Masjid Tarbiyah Cilandak bisa bertanya langsung karena sudah mengangkat tangan lebih awal, dan persiapan yang lainnya kepada Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan kepada Ustaz. Baik, berikutnya adalah nama Al-Halim. Al-Halim. Apa makna Al-Halim? Ya. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya Wallahu syakurun halim. Allah adalah Al-Halim, banyak dalam Al-Qur'an. Al-Halim secara bahasa, ya, secara bahasa dari Al-Hilm. Dari Al-Hilmu. Disebut oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughah, beliau berkata Al-Hilmu artinya Diddul ajalah.
yaitu lawan dari ketergesaan. Lawan dari ketergesaan. Sebenarnya menambahkan selain daripada Tidul Ajalah juga disebut dengan al-hikmah. Ya. Al-hikmah itu al-aql, menunjukkan apa? Bijak, ya. Bijak, ya. Ini adalah al-hilm. Apa maksud dari al-hilm bagi Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, maknanya adalah Allah, ya. Allah tidak segera memberi hukuman kepada hambanya yang membangkang. Tapi Allah menunda agar mereka sadar dan kembali kepada Allah. Disebut dengan al-hilm, ya, al-halim, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. La'ajjala lahumul azab. Sungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun dan pemilik rahmat. Kalau Allah mengazab mereka akibat perbuatan mereka, maka Allah akan segerakan azab. Allah akan segerakan azab. Tapi Allah Halim. Seandainya setiap ada kesalahan Allah azab, maka Allah akan segerakan azab. Tapi ternyata Allah tidak menyegerakan azab. Kenapa Allah tidak menyegerakan azab? Karena Allah Al-Halim. Padahal Allah mampu untuk menyegerakan azab. Contoh lagi seperti firman Allah, walau yu'akhidullah an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kata Allah, seandainya Allah mengadab manusia karena perbuatan zalim mereka, Allah tidak membiarkan satu binatang melata pun di atas muka bumi. Manusia semua akan binasa seandainya Allah langsung mengadab. Tetapi Allah tidak mengadab langsung. Kenapa? Allah Al-Halim. Lihatlah betapa banyak orang melakukan pembangkangan di alam semesta ini. Allah membiarkan mereka. Betapa sering kita melakukan kemaksiatan, Allah tidak memberi hukuman kepada kita secara langsung. Allah memberikan kesempatan bagi kita agar kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang Allah tegur dengan teguran agar kita ingat. Seandainya setiap maksiat Allah azab, kita akan binasa. Tetapi Allah adalah Al-Halim, ya. Saya akan bacakan, ya, hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan Allah adalah Al-Halim, ya. Seperti dalam hadis Allah berbicara tentang orang-orang kafir, ya. Orang kafir. Kata Allah dalam hadis qudsi dari Nabi SAW, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Yashtumuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ayashtimani." Anak Adam mencaci maki aku dan tidak boleh baginya, tidak pantas baginya untuk mencaci maki aku. Wa yukadzibuni, dan anak Adam mendustakan aku, wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas baginya untuk mendustakan aku. Amma syatmuhu, adapun pencacian makian dia mengatakan innali waladan, sungguhnya aku punya anak. Amma takdzibuhu, adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani, Allah tidak akan membangkitkan aku sebagaimana Allah memulai menciptakan aku. Jadi ini mencaci maki Allah, mendustakan Allah. Namun apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu minallah, innahum la yadda'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang didengar seperti Allah. Kita diganggu, kita enggak sabar. Dia ngomong sedikit, kita enggak sabar, ya. Tapi yang paling sabar adalah Allah. Orang-orang ganggu, mereka diciptakan oleh Allah, kemudian mereka mengatakan Allah punya anak,
Tetapi apa yang Allah lakukan? Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah memberi kesehatan kepada mereka, Allah memberi rezeki kepada mereka, padahal mereka telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Lihatlah bagaimana Firaun yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan, ya. Tapi Allah tidak kirim halilintar, langsung makan lidahnya, ya. Saya Tuhan yang maha tinggi, gebrer langsung mungkin turun batu, ya. Tapi tidak. Allah tidak kirim halilintar. Begitu saya adalah Tuhan, Allah tidak kirim kemudian macan makan kepalanya, tidak. Kurang ajar namanya, kurang ajar. Antum bayangkan antum punya perusahaan, terus ada anak baru kerja, ya baru gaji sedikit, baru kerja terus ngaku saya direktur. Direktur gimana? Ini perusahaan milik kita, dia tidak punya sumbangsi apa-apa, kemudian ngaku sebagai pemilik, owner. Kurang ajar ya. Kita pentung kepalanya mungkin. Ini tapi Allah malah mengirim Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sungguh dia melampaui batas. Faqul lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Siapa tahu dia sadar. Kemudian juga orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak atau mengatakan Allah terindah satu dari yang tiga. Allah marah kepada mereka, Allah mengkafirkan mereka, tapi Allah masih menawarkan. Allah tidak kirim azab langsung. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Ya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali satu. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti atas apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Maka mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Kata Allah, afala yatubuna ila Allah. Ya, kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah masih tawarkan, ya. Allah kasih hilm. Allah tidak langsung mengazab. Ini maksudnya al-hilm, ya. Dan seperti ini banyak. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Fatir, perhatikan, innallaha yumsikus samawati wal arda alla tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser atau tidak hancur, agar tidak hilang. Wala in zalata, kalau seandainya langit dan bumi sudah sirna, in amsakahu min ahadin ba'di, maka tidak seorang pun yang bisa memegang lagi langit dan bumi. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Apa kaitannya Allah mengatakan Allah memegang langit dan bumi, menjaga langit dan bumi, dengan kaitannya Allah Halim? Kata para ulama di antara Sa'di rahimahullah, langit dan bumi, di atas bumi banyak orang melakukan kemaksiatan. Di bawah langit banyak orang melakukan kemungkaran. Banyak orang kafir, banyak orang murtad, banyak orang berbuat kesyirikan. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menurunkan hujan batu kepada mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menurunkan hujan batu kepada mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jatuhkan langit kepada mereka. Tapi Allah tidak membinasakan mereka. Kenapa? Karena Allah Halim, Ghafur. Allah adalah Halim. Oleh karenanya, karena Allah Halim, Allah suka dengan orang yang memiliki sifat hilm. Ya, sudah kita katakan, Allah Syakur, Allah suka dengan orang yang bersyukur. Allah Ghafur, Allah suka dengan orang yang memaafkan, ya. Di antaranya Allah Halim, yaitu bersabar, tidak segera membalas. Allah suka dengan orang yang memiliki sifat tersebut. Di antaranya Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim itu adalah awwahun halim, adalah halim. Ibrahim ada disifati dalam dua ayat sebagai apa? Halim. Dan ini bukti bagaimana Ibrahim adalah halim. Bayangkan, dia tidak suka membalas. Dia diusir orang tuanya, dia dibakar oleh kaumnya, ya. Tapi dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Seandainya Ibrahim berdoa, hancurlah mereka. Apalagi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya, tapi dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Tidak, ya. Ya, kemudian kalau ada orang mencaci maki dia, Ibrahim hanya berkata hadakallah, seperti diriwayatkan oleh tabi'in. Di antara sifat Ibrahim, kalau ada orang caci maki dia cuma mengatakan hadakallah, semoga Allah berhidayah kepada engkau. Dia tidak balas cacian maki tersebut. Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana kisah dengan istrinya ketika istrinya cemburu, Sarah, kemudian mengusir Hajar, maka Ibrahim tidak marah kepada Sarah, ya. Meskipun istrinya cemburu, dia harus atas perintah Allah dia harus menjauhkan Hajar dari dirinya, dan ini harus menjauhkan anaknya Ismail dari dirinya, ujian berat, tapi tidak marah kepada istrinya. Kenapa dia? Halim, ya. Oleh karenanya Al-Halim ini adalah sifat yang terpuji. Nabi SAW berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah." Sungguhnya kau memiliki dua perangai yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal anat. Al-hilm dan anat, yaitu sabar, tidak segera
tidak segera membalas, dan al-ana tidak tergesa-gesa, ya. Karena orang tergesa-gesa biasanya karena ada keperluan sehingga tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala tidak ada keperluan sama makhluknya. Dan Allah hilm karena Allah memiliki hikmah. Allah tahu kapan mengazab, Allah tahu kapan beri hukuman, tapi Allah sabar kepada hamba-hambanya yang berbuat syirik, dan Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Jadi seorang berusaha memiliki sifat hilm karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan, menjadi orang yang bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk sesi pertama tanya jawab, silakan dari Masjid Cilandak untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, bolehkah dalam setiap sujud dalam sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya kita berdoa dengan bertawasul dengan amal kebaikan kita seperti dalam kisah 3 orang yang tertutup dalam gua, Ustaz? Kalau pertanyaannya, bolehkah kita berdoa ya dengan bertawasul dengan nama-nama Allah? Boleh. Bolehkah kita berdoa dengan bertawasul dengan amal kebajikan kita? Maka itu juga diperbolehkan ya. Dan bolehkah kita berdoa dengan doa-doa tersebut dalam sujud kita? Boleh, tetapi tidak dikatakan bahwasanya ini adalah sunnah harus demikian. Tapi kalau orang jika suka melakukan demikian, maka tidak jadi masalah ya. Saya kasih lagi kesederhanaan seperti orang mengatakan, boleh enggak Ustaz saya baca surat Al-Ikhlas setiap asar atau setiap ba'da zuhur? Saya suka baca surat. Enggak apa-apa, enggak boleh. Kalau boleh enggak ada larangan, tapi tidak dikatakan sunnah karena tidak ada Nabi menganjurkan secara khusus baca surat Al-Ikhlas setiap ba'da zuhur misalnya. Enggak ada. Sama seperti dipraktikkan oleh sahabat ketika seorang sahabat dia suka baca surat Al-Ikhlas. Dia jadi imam. Setiap jadi imam dia baca surat Al-Ikhlas, kemudian baru dia baca surat yang lain. Setiap baca surat Al-Ikhlas baru dia baca surat yang lain. Setiap rakaat. Maka para sahabat heran, sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan tidak jadi masalah, dia cinta. Ditanya, kenapa kau melakukan demikian? Karena saya cinta kepada Allah. Maka tidak mengapa. Seperti ada juga seorang sahabat suka baca surat Al-Ikhlas, dia baca sampai subuh, baca terus, diulang-ulang. Nabi tidak melarang. Tapi tidak dikatakan sunnah. Tidak dikatakan sunnah, tapi seorang yang mau, silakan. Ya, Ustaz, bolehkah saya berdoa setiap sujud dengan doa tertentu, misalnya Rabbighfirli wali walidayya. Boleh aja, tapi boleh juga yang lain. Tapi kalau kau suka dengan doa itu, silakan. Jadi jawabannya boleh. Ya, boleh saja. Silakan. Yang kedua apa? Kedua, untuk pembahasan dari kitab Ustaz di Bekal Salat Jilid 1 halaman 630 bagian bawah disebutkan bahwa riwayat mengatakan bahwa orang yang memiliki kedudukan seperti pemimpin maka disunahkan untuk mensalati orang yang mati karena bunuh diri sebagai peringatan bagi orang lain. Apakah di sini sunahnya untuk mensolati atau tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh gitu. Iya, kalau seharusnya kalau seorang yang memiliki kedudukan, kalau ada pelaku maksiat yang terkenal, misalnya bunuh diri atau pejudi atau yang lainnya, pelaku dosa besar, kemudian dia meninggal, maka tokoh-tokoh tidak menyolatkan, tetapi yang lain menyolatkan. Itu berarti mungkin ada salah cetak ya. Harusnya tidak menyolatkan sebagai bentuk pelajaran bagi yang lainnya. Ya, karena orang tahu dia tidak disolatkan. Tapi kaum muslimin yang lain mensolatkan karena orang ini masih muslim dan dia butuh didoakan. Tapi sikap tidak menyolatkan tersebut dalam rangka memberi pelajaran kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Agus Santoso, silakan Pak Agus untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Pak Agus. Baik, selanjutnya mungkin dia ada connectingnya kurang masalah. Selanjutnya Abu Fatih ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Abu Fatih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada bertanya, barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiat kita agar bisa bersyukur secara ikhlas, Ustaz? Terkadang tuh di hati anak timbul rasa nggak ikhlas saat bersyukur. Kenapa tidak ikhlas? Misalnya gimana? Ya, seperti ada bisikan, gimana ya? Misalkan kita dapat uang misalkan 10.000, Ustaz. Kita bilang alhamdulillah, tapi
wah ini kurang sebetulnya. Nah seperti itu. Oh gitu, Ya. Iya. Kurang, Pak. Itu memang berkaitan dengan beriman kepada takdir ya. Kita harus namanya orang diuji ada dua tingkatan. Ada namanya sabar, ada namanya ridho ya. Namanya sabar, ada namanya ridho. Kalau sabar itu mungkin dia tidak suka tapi dia bersabar. Itu namanya sabar dan itu pahalanya besar. Ada namanya ridho. Ridho itu dia suka ya. Dia suka dan dia berharap ujian tersebut terus berlanjut dan tidak semua orang mencapai derajat ridho ya. Tidak semua orang mencapai derajat ridho. Contoh seorang dikasih ujian dengan sakit. Kebanyakan orang pinginnya sembuh ya dan dia bersabar, dia tidak memaki-maki Allah, dia tidak protes tapi dia bersabar dan ingin sembuh. Itu namanya sabar. Kalau ridho apa? Ingin terus berlanjut ya. Seperti saya pernah ketemu seorang dia haji sama saya sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu. Kemudian dia ginjalnya rusak, maka dia haji sambil mengganti pencuci darah dengan cucian darah secara manual, yaitu ada dimasukkan selang masuk dan selang keluar. Setiap berapa jam dia. Kemudian dia bilang sama saya, "Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya terus begini ya? Saya tidak ingin sembuh." Kenapa? Karena dengan begini saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ridho. Ridho artinya dia suka dengan hal tersebut. Tapi jarang orang mencapai derajat ini. Ini kembali kepada keyakinan terhadap takdir. Orang yang percaya kepada takdir dan dia sudah melalui prosedur, dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan terbaik baginya, dia akan ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji ternyata kurang, ya, orang kasih kita harusnya kita gajinya banyak dikasih cuma 10.000, ada yang gerundel dalam hati, ya kita sabar, sabar. Tapi kalau kita sampai kepada ridho, kita harus beriman kepada takdir. Inilah yang Allah berikan kepadaku, insya Allah yang terbaik untukku saat ini. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa kepada Allah, berilah rezeki kepadaku tambahan, tidak ada masalah. Tapi untuk mencapai kita tulus, artinya kita bersyukur, ya bukan hanya sekedar bersabar, kita ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kembali kepada iman kepada takdir. Ya. Kalau kita memiliki iman kepada takdir yang tinggi, yakin apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi seorang hamba selama dia ikut prosedur, maka insya Allah mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu. Ustaz, ada pertanyaan dari chat yang sudah terkumpul. Pertama dari Ike Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, apa boleh nama anak memakai salah satu Asmaul Husna? Barakallahu Ustaz. Boleh Abdul Syakur, boleh Abdul Syakir, boleh Abdul Halim, ya. Boleh Abdul Quddus, boleh Abdul Salam. Semua nama-nama Allah boleh. Ya, semua yang disebut nama-nama Allah, maka disunahkan kita menamakan anak kita dengan ta'abbud bi asma'illah. Boleh ya. Ta'bid bi asma'illah. Begitu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Syakur, Abdul Ghafur dan selanjutnya. Boleh. Jadi boleh namakan anak Abdul Halim, boleh namakan anak Abdul Syakur. Kalau kita di Arab Saudi sana banyak Abdul Muhaimin. Di antara nama Allah Al-Muhaimin ya. Indonesia jarang ya, tapi Abdul Muhaimin ya. Tapi itu nama Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti Abdul Qayyum ya. Saya sudah sampaikan guru saya namanya Abdul Qayyum. Ada guru saya namanya Abdul Bari ya. Dosen saya juga namanya Abdul Bari. Di Indonesia jarang ya. Abdul Bari jarang ya. Abdul Qayyum juga jarang ya. Tapi itu boleh. Tapi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Hilal Muhammad dari Takengon, Aceh. Semoga Allah menjaga Ustadz dalam kebaikan dan selalu memberikan ilmu yang Ustadz ajarkan kepada kami. Dalam hadis disebutkan bahwa apabila seorang hamba mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi hambanya dengan berlari. Apa maksud mana berlari di hadis di atas? Ana bingung dalam makna jazakallahu khair. Disebutkan taqarraba ya. Jika seorang di situ ditafsirkan artinya semangat ya. Makanya disebutkan man taqarraba ila Allah ya. Bidhira'in bishibrin taqarraba ilaihi bidhira'in. Barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan sejengkal maka Allah akan mendekat kepada dia dengan satu zira ya, dengan satu zira ya. Kita tahu namanya bertaqarrub tidak mesti dengan berjalan. Bertaqarrub bisa jadi dengan maknanya adalah dengan bersedekah meskipun tidak di tempat. Bertaqarrub bisa jadi kita baca Al-Qur'an dengan bacaan yang lama meskipun tidak bergerak tapi kita bertaqarrub kepada Allah ya. Maka ada yang memaknakan maksudnya bahwa itu adalah makna yang maknawi ya, artinya seorang yang bersungguh-sungguh maka Allah akan lebih dekat kepadanya. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari chat dari Redmi.
ingin bertanya, apakah setiap doa harus didahului Asmaul Husna dan bagaimana supaya cepat hafal? Syukran. Tidak mengapa kalau kita niatkan untuk menghafalkan Asmaul Husna, tidak jadi masalah. Kita Ar-Rahman, kita diulang-ulang. Ar-Rahman artinya ini, Al-Ghafur artinya ini, ya. Tetapi kita tidak, ketika berdoa tidak harus membaca seluruh Asmaul Husna, tidak. Karena Nabi juga ketika berdoa tidak membaca seluruh Asmaul Husna. Tapi Nabi menyebutkan nama-nama Allah yang pas dengan apa yang beliau minta. Seperti misalnya Al-Hayyul Qayyum, Aghithni birahmatika. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith misalnya. Ya. Jadi seperti Nabi membenarkan seorang berdoa yang berdoa ya Al-Ahadus Samad, ya. Al-Fard alladzi lam yalid wa lam yulad, ya. Dia menyebutkan Al-Ahadus Samad misalnya, dia berdoa dengan nama tersebut, ya. Seperti dalam Al-Qur'an, ya, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, jadi kita boleh berdoa ya Razzaq urzuqna, ya Razzaq Maha pemberi rezeki, beri rezeki kepada kami. Jadi kita menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta, ya. Seperti Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ya Rabb kami, terimalah ibadah kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yaitu Kau Maha mendengar permintaan kami, maka kabulkanlah, dan Engkau Maha mengetahui amal perbuatan kami, maka balaslah, ya, kebaikan yang sudah kami lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, satu pertanyaan lagi karena waktu sudah cukup malam. Assalamualaikum Ustaz, seorang bapak pernah memberi sabuk bertulisan bahasa Arab yang diberikan kepada anaknya untuk dibawa. Apakah setelah bapak tersebut meninggal masih mengalir dosa syirik tersebut dan bagaimana memberhentikannya? Syukran jazakallahu khair. Kalau ternyata sabuk tersebut isinya jimat, ya, berisi tulisan-tulisan tertentu, maka tentunya kita tidak boleh pakai jimat, ya. Bahasa Arab terkadang maknanya macam-macam, ya. Saya pernah ada orang tuanya sakit dikasih jimat tulisan bahasa Arab. Ternyata setelah dibaca maknanya syirik, ya Abdul Qadir Jailani, yaitu menyuruh kepada Abdul Qadir Jailani, dan ini adalah kesyirikan, seorang minta tolong kepada Allah bukan kepada wali yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan wali tersebut Maha mendengar dengan apa yang kita minta. Adapun orang tua yang telah memberikan tersebut, maka kita, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mungkin dia tidak tahu, ya, apalagi zaman dahulu pengajian jarang, ya, kemudian ilmu juga tidak tersebar. Banyak orang tua kita tidak mengerti tentang hal tersebut. Kita mohon semoga Allah mengampuni orang tua tersebut, ya, dan semoga tidak menjadi dosa jariah, ya. Kalau kita tahu maka kita jelaskan, sebagai anak kita jelaskan ini enggak boleh, ini dulu orang tua saya salah, agar tidak semakin tersebar kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.